Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapa yang kau panggil dalam nama Yesus. Saat sore hari Tuhan kami sekelompok kecil ada di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan untuk berikan buat kami malam hari ini. Kami sudah menyembah, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan hidup kami. Biar semua puji-pujian ini menjadi suatu koron yang berbahagia di hadapan Tuhan. Dan saat malam juga kami untuk belajar tentang kebenaran firman Allah. Biar sepakati kami dengan firman Tuhan. Nasihati kami, ingatkan kami, hiburkan kami, kuatkan kami, dorong kami untuk kami makin cinta untuk hidup kami. Terima kasih, ampuni hamba-Mu, supaya kami manusia penuh kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Minta pimpinan Roh Kudus, mampukan hamba-Mu untuk bicarakan kebenaran firman buat kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat firman malam hari ini. Haleluya, amin. Baik, selamat malam. Saya bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berterima kasih buat Pak Bambang yang memberikan kesempatan untuk saya sampaikan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Dan malam ini saya akan berbicara tentang 1-2 ayat saja. Tentang bagaimana seorang bukan tokoh agama atau bukan tokoh Alkitab. Dia kalau orang awam, tapi mengapa doanya dikabulkan? Mengapa doanya dijawab oleh Tuhan? Ada satu pandangan yang luar biasa. Tidak tahu latar belakangnya itu hamba Tuhan keturunannya orang-orang percaya atau tidak. Tapi sebat bahasa ayat Tuhan itu tidak menjelaskan bahwa dia itu turun daripada Nabi mana atau orang hamba Tuhan mana. Itu yang kita akan bicarakan. Dan doanya sementara dijadikan satu nyanyian yang berkembang luar biasa. Mungkin kita bisa angkat itu lagu itu siapa yang pengarang apa? Siapa yang doanya? Ya doa Habib Yabes. Nah itu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Di mana? 1 Tawarik 4:10 ayat 10. 9-10 ya. Kita akan lihat firman Tuhan itu. Mungkin pasti bisa bacakan ayat 9-10. 1 Tawarik 4 ayat 9-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, dan melindungi aku,
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau lihat di sini, Yabes ini memang keturunan dari suku Yehuda, tapi di situ dikatakan dari cabang-cabang, berarti bukan aslinya dari suku Yehuda. Mungkin dari keturunan keberapa baru dia itu Yabes. Jadi di situ dikatakan Kos memperanakan Anuk, Hasebeba dan kaum Ahel bin Harun. Jadi di situ dikatakan Yabes lebih mulia. Kalau dalam Alkitab versi lama tahun 60 sampai 70, di situ dikatakan dia lebih terhormat daripada segala kakak-kakaknya dan adik-adiknya. Itu satu hal yang saya lihat latar belakang daripada Yabes. Sungguh aneh buat saya, tanya kok orang seperti ini. Dia itu namanya terharum, terhormat, termulia, terindah daripada kakak-kakak dan adik-adiknya. Apa yang buat dia seperti dia nama terhormat, nama diagungkan seperti itu? Kalau kita lihat latar belakang, dia tidak punya kedudukan, tidak punya power yang di bagian apa, tapi dia nama terharum di situ. Satu hal yang saya lihat dalam hidup Yabes, kok bisa mendapat penghargaan seperti itu, penghormatan seperti itu, pujian seperti itu. Dia itu lebih indah, lebih mulia daripada keluarga, kakak-kakak dan adik-adik. Tidak tahu Yabes itu anak keberapa, atau anak dari ibu tiri, atau dari bapak tiri, sehingga dikatakan dia itu lebih berharga, lebih berarti, lebih mulia daripada kakak-kakak dan adik-adiknya. Kalau punya bapak tiri, kalau punya ibu tiri, berarti keluarga juga paling banyak, dan tidak tahu dia itu anak nomor berapa. Sehingga di situ dia kata dia lebih indah, lebih terhormat, lebih mulia daripada sanak saudaranya itu. Dan kalau tentang nama, diberi nama bukan diminta dicari dari Alkitab, tokoh agama tokoh Alkitab siapa yang anaknya itu, sehingga diberi nama dari keturunannya itu. Dia tidak punya dia tidak turun dari orang-orang yang populer dalam Alkitab, orang-orang yang terkenal dalam Alkitab, tapi namanya tersatu dan terharum di dalam situ, di dalam Tawarik. Di situ dikatakan namanya diberikan ibunya. Jadi ibunya berikan nama Yabes karena penderitaan, karena kesakitan. Berarti Yabes adalah penderitaan. Berarti Yabes dilahirkan dalam penderitaan, tidak tahu kenapa kok ibu berikan nama seperti itu, atau kakak-kakaknya sakitnya tidak seperti Yabes waktu dilahirkan. Kalau dalam versi lama di situ berikan aku diperanakan dengan susah, dengan kesusahan yang begitu berat. Jadi ibunya mengaku bahwa itu dia sakit, dia menderita saat melahirkan Yabes, maka dia beri nama Yabes. Berarti ada suatu pengorbanan, ada suatu kesengsaraan yang dialami oleh ibunya. Berarti nama Yabes membawa berkat bagi ibunya. Yabes memulihkan keadaan ibunya dalam namanya yang begitu indah, terhormat, termulia daripada sanak saudaranya. Jadi Yabes memulihkan keadaan kondisi ibunya. Mungkin saat itu ibunya dalam keadaan yang tidak berdaya, tapi lewat Yabes dia memulihkan keadaan kondisi ibunya, perbuatan ibunya yang dialami dalam hidupnya. Dari nama latar belakang Yabes itu memang sulit untuk kita bisa pahami bagaimana kok hidup seperti itu. Dan Yabes diberi nama seperti itu, dan dia mulai
tidak tahu dia mengerti atau dia tahu Allah siapa, dia harus berdoa. Tapi di situ dikatakan dia berdoa kepada Allah orang Israel. Dia itu tidak tahu suku apa, sehingga dia katakan orang Israel, Allahnya apa yang hebat. Dia berdoa kepada Allah Israel. Dan Allah mendengar doanya. Ada 3 pokok doa yang dipanjatkan kepada Allah. Di situ dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Permintaan Yabes kepada Allah, supaya Allah tidak membiarkan dia, supaya Allah tidak meninggalkan dia, supaya Allah tidak menjauh dari hidup dia. Yabes mau supaya Allah bersama dengan dia dan diberkati oleh Tuhan. Dia tidak mau supaya dunia diberkati, tapi dia mau supaya Allah Israel yang diberkati. Berarti satu punya pandangan, satu perhatian, satu pengalaman dengan Allah. Yang Allah yang luar biasa itu yang diharapkan daripada Allah itu, Allah Israel. Tidak tahu siapa mengajak dia, siapa mendidik dia, siapa membina dia rohani seperti itu. Tapi dia mengerti bahwa Allah Israel yang punya kuasa, yang mampu dan sanggup untuk mendengar doa dan pergumulan Yabes. Itu satu hal yang Yabes lakukan hidup dia. Dia pertama berseru kepada Allah Israel supaya Allah memberkati dia. Berarti dia tidak mau supaya dikutuk oleh kuasa dunia. Berarti dia tidak mau supaya disiksa oleh kuasa-kuasa dunia, pengaruh-pengaruh dunia. Dia mau supaya Allah Israel yang diberkati, dilindungi. Itu permintaan daripada Yabes. Dia minta supaya Allah yang memberkati dia. Kalau berbicara berkat, tak tahu dia berkati dalam hal apa. Tapi Yabes katakan, itu berkati aku. Berlimpah-limpah. Segala berkat Tuhan harus berlimpah di hidup dia. Kalau seluruh berdoa hanya minta hikmat. Tapi Tuhan limpahkan segala-galanya bagi dia. Tapi Yabes dia minta segala-galanya daripada Allah Israel. Itu doa pertama yang dikatakan Yabes bersyukur kepada Allah Israel. Katanya, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluaskan daerahku. Doa yang kedua, dia minta supaya daerahnya, wilayah diperluaskan Allah. Tidak tahu tugasnya apa, wilayahnya dalam bidang apa, sehingga dia minta supaya daerahnya, wilayahnya diperluaskan. Kalau dalam versi lama dikatakan kemahku diperluaskan, diperlebarkan. Berarti satu pandangan yang dia ingin supaya dia itu luas, daerahnya luas, tempatnya luas. Kalau kita berbicara tentang pelebaran, berarti dia itu tugasnya apa, kegiatannya di bidang apa, sehingga ingin supaya tempatnya luas, besar, untuk bisa menampung banyak orang. Kok dia bisa berdoa seperti itu? Atau dia menjadi kepala, dia menjadi raja? Tidak, di situ tidak mencatat hal itu. Tapi dia berdoa supaya Tuhan minta perluaskan daerahnya, wilayahnya, kemahnya. Kita juga mau berdoa supaya daerah wilayah kita diperluaskan oleh kuasa Tuhan. Daerah-daerah perintisan kita berdoa supaya Tuhan memperluaskan. Itu yang kita harus berdoa kepada Tuhan hari itu. Kalau Yabes tidak punya jabatan dalam hal itu, wilayah seperti itu, kita akan menjelaskan hal itu. Dia itu tugasnya apa, sehingga dia harus berdoa untuk diperluaskan daerahnya. Tapi kita sebagai hamba Allah, kita mengerti bahwa firman Tuhan, kita minta kepada supaya daerah-daerah kita, tempat-tempat kita diperluaskan, diperlebarkan. Mungkin kemudian hari, kemudian akan datang, banyak orang, banyak jiwa akan datang berkumpul bersatu dengan kita. Dan kita akan memuliakan nama Tuhan hidup kita. Tapi doa dan pergumulan Yabes. Apa yang kita serukan pasti Tuhan menjawab. Yabes kita tidak tahu latar belakang daripada hamba Tuhan siapa. Itu siapa yang dia bisa memiliki kuasa seperti itu. Bagus.
Ya betul, keturunan Yahudi, tapi bukan asli. Kalau di situ dikatakan cabang lain. Karena keturunan yang mungkin ke berapa yang dia dapat dari situ. Jadi suku Yehuda memang dia dari suku Yehuda, bukan suku Yehuda. Cuma dalam pembinaan secara rohani tidak menyertai di situ. Tapi dia berdoa supaya Tuhan berikan segala kehidupan bagi dia, khususnya daerahnya, wilayahnya, kemahnya diperbesarkan, diperluaskan. Itu satu hal yang dia berdoa, itu doa yang kedua. Dan doa yang ketiga di situ dikatakan supaya Allah melindungi dia. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Jadi doa yang ketiga itu yang dikatakan diminta supaya serangan-serangan dunia, pengaruh-pengaruh dunia tidak melanda hidup dia. Wawa penyakit, terus penyakit tidak menimpa hidup dia. Itu yang diminta daripada Tuhan Allah Israel. Berarti dia mau supaya hidupnya dalam ketenangan, ketenteraman dalam kuasa Tuhan. Dia tidak mau supaya ada sarang-sarang dunia, pengaruh-pengaruhnya. Kalau Tuhan izinkan harus menderita, berarti dia mungkin terima hari itu. Tapi dia tidak mau supaya pengaruh-pengaruh dunia, wabah penyakit, virus penyakit bukan berasal daripada Tuhan, menjauh dari hidup dia. Itu yang didoa dan minta kepada Tuhan. Tangan Tuhan mengetahui, tangan Tuhan melindungi dia dalam langkah-langkah hidupnya, dalam perjuangan hidupnya, dia tetap dalam perlindungan kuasa Tuhan. Itu yang Yabes berdoa seperti itu. Dan dalam 3 pokok doa itu apakah Allah dengar atau tidak? Tapi di situ dikatakan Allah menjawab semuanya. Berarti doanya berkenan depan Allah. Doanya Tuhan dengar. Doanya Tuhan terima. Dan Tuhan berikan jawaban. Berarti Yabes pribadinya benar. Dan doanya juga diterima oleh Tuhan. Firman Tuhan dari Yakobus pasal yang ke-5 dan ke-16 di situ. Orang benar. Doanya kuasa besar. Jadi pribadi Yabes memang benar di hadapan Tuhan. Maka doa dan pergumulannya selalu diterima oleh Tuhan. Kita sampai kapan Tuhan? Semua orang percaya setia mengiring Tuhan, setia menempuh pekerjaan hidup kita. Kita juga memiliki kuasa yang luar biasa di bidang Yabes. Kita akan minta segala sesuatu dalam hidup kita. Maka kita akan menikmati berkat hidup kita. Jadi 3 pokok doa yang Yabes panjatkan kepada Tuhan, dan Tuhan dengar, Tuhan terima, dan Tuhan jawab hidup dia di segala kelimpahan dalam hidup dia. Pikir firman itu buat kita saat malam singkat, dan biar itu menjadi berkat hidup kita. Kita datang kepada Tuhan satu pujian saat kita melihat jalan Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
percaya, selalu ku percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita telah menerima sabda firman Allah. Firman Tuhan yang haleluya. 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 Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat indah, yang telah menepa iman percaya kami, mendorong iman percaya kami kepadamu, agar kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kami senantiasa hanya mengandalkan Tuhan saja. Tuhan, mohon kiranya Tuhan melindungi kami, dan tangan-Mu ya Tuhan menjamah setiap kami. Tuhan akan memperluas daerah kami, tempat kami pelayanan, baik yang di Pare, di Kertosono, di haleluya, Badang, dan di tempat ini. Tuhan akan memperluas, dan Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Tuhan mendengar doa kami dan menjawab kami, sehingga mujizat demi mujizat kami terima dan kami rasakan, kami alami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali puji hormat bagi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima berkat firman Tuhan. Amin.